Halo semuanya, Namo Buddhaya. Nama saya Kenny Marcella dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041008. Hari ini saya sudah bersama saudara saya yaitu Vera. Pada kali ini saya akan menceritakan singkat kisah Buddha Gautama beserta tanggapan terhadap Sang Buddha. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Orang tua beliau adalah Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru atau upala, kolam bunga teratai berwarna merah atau paduma, kolam bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu Istana Musim Dingin atau Rama, Istana Musim Panas atau Surama, dan yang terakhir Istana Musim Hujan atau Suba. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini, kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta tolong kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan menerima semua jawaban tersebut. Setelah 15 tahun menikah, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra bernama Rahula. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, dan kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai petapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputra. Dari kedua gurunya tersebut, dia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian, Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa di hutan Uruwela, di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukan tersebut. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih godaan setan mara yang dahsyat. Tetapi dengan kemauan yang keras, dia melanjutkan pertapaannya. Hal ini terjadi ketika bintang bagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap sosok Sang Buddha setelah mendengarkan penjelasannya? Tanggapan saya, kisah Buddha Gautama ini adalah suatu hal yang harus kita pelajari. Karena ia demi mengatasi penderitaan semua orang, ia rela tinggalin semua apa yang telah ia miliki sebelumnya. Oke, terima kasih tanggapan dari Vera. Sekian dari saya, Namo Buddhaya.